Pernah gak sih kalian nginep di hotel tua yang suasananya gimana gitu? Kejadian ini dialami sama Andi waktu dia lagi dinas di luar kota. Andi ini tipe orang yang gak gampang percaya sama hal-hal mistis, Jun. Dia tuh mikirnya, palingan cuma perasaan aja. Singkat ceritanya nih, Andi check-in di sebuah hotel bergaya kolonial di pusat kota. Hotelnya sih kelihatan megah, tapi di dalamnya kerasa banget aura tuanya. Andi dapat kamar di lantai 3, nomor 313, Jun. Bayangin, lantai 3 itu lorongnya panjang banget. Lampunya ada remang-remang dan karpetnya tebal banget. Gak ada suara sama sekali, Jun. Sepi pokoknya. Nah, waktu Andi masuk ke dalam kamarnya, suasananya kerasa hampa. Tapi ada satu hal yang bikin Andi ngerasa gak nyaman. Di pojok kamar ada sebuah cermin besar dengan bingkai kayu berukir kuno. Awalnya nih, Andi gak terlalu gubris cermin itu, Jun. Dia cuma taruh koper terus mandi buat nyegerin badan. Nah, pas lagi mandi nih, Jun, Andi dengar suara ketukan di pintu kamar mandinya. Bunyinya kayak gini, tok tok tok. Siapa? Tanya Andi. Dia bener-bener kaget. Tapi tahu gak ada jawaban sama sekali. Andi nih mikirnya, mungkin cuma suara dari kamar sebelah atau suara pipa bocor, Jun. Tapi pas Andi keluar dari kamar mandi, cermin besar di pojok kamar itu posisinya udah berubah sedikit, kayak bergeser gitu. Coba deh, Jun, kalian ada di posisi Andi. Kalian baru aja selesai mandi, hadukan doang, terus lihat cermin besar yang kalian tahu pasti posisinya udah tadinya lurus, tiba-tiba miring dikit. Apa yang kalian bakal lakuin? Pasti bingung kan? Bingkainya tuh berat banget, Jun. Andi juga udah coba untuk ngegeser cermin itu. Dia tuh langsung ngerasa tengkuknya itu merinding. Malam harinya Andi gak bisa tidur nyenyak nih, Jun. Dia tuh selalu ngerasa ada yang ngawasin dia dari arah cermin itu. Bayangin nih, kalian lagi tiduran di kasur yang empuk, lampu udah dimatiin, dan di depan kalian ada cermin besar yang mantulin bayangan kalian. Tapi bayangan kalian di cermin itu posisinya kayak gak sama seperti kalian. Waduh, bener-bener ngeri sih. Detail-detail kecil ini tuh yang bikin ceritanya makin kerasa nyata, Jun. Andi cerita kalau tiap dia ngerasa diawasin dari arah cermin, suhu di dalam kamarnya tuh langsung turun drastis. Udaranya itu langsung jadi dingin banget, cuy. Sampai-sampai Andi bisa ngeliat embun napasnya sendiri. Padahal AC dalam kamar itu tuh gak nyala. Bau di dalam kamar juga jadi aneh. Baunya tuh bukan bau apek hotel biasa, tapi bau bunga kamboja kering yang bercampur sama bau lilin mati. Andi juga denger nih suara-suara aneh dari arah cermin. Bukan suara orang ngobrol, tapi kayak suara halus gitu. Kayak suara bisikan. Aduh, Jun, bayangin nih kalau kalian denger suara bisikan kayak gitu. Suara bisikannya tuh kayak manggil-manggil nama kalian pelan-pelan dari arah cermin besar di depan kalian. Merinding banget gak tuh? Andi akhirnya memberanikan diri buat nelpon resepsionis. Dia bilang kalau kamarnya kerasa aneh dan minta pindah kamar. Tapi resepsionisnya tuh cuma bilang, mohon maaf Pak Andi, hotel kami sedang penuh. Tapi jika Bapak tidak keberatan, kami bisa mengirimkan petugas untuk ngecek kamar Bapak. Andi makin bingung. Dia tahu nih kalau dia tuh gak gila. Dia dengar suara bisikan itu dari cermin. Dan suatu malam, tepatnya malam Sabtu lagi nih, aduh klise banget. Suara bisikannya tuh makin jelas. Kali ini suaranya bukan cuma manggil-manggil nama Andi aja, tapi kayak lagi ngomongin sesuatu tentang masa lalu. Nah, Andi tuh langsung pucat pasi. Dia lihat bayangannya di cermin dan perlahan kayak bergerak sendiri, Jun. Bayangan Andi di dalam cermin itu gak lagi tiduran di kasur, tapi berdiri di depan cermin sambil senyum tipis ke arah Andi, Jun. Andi cerita kalau dia tuh langsung ngumpet di balik bantal pada saat itu sambil baca doa-doa yang dia hafal. Dia tuh gak berani ngelihat apa yang ada di cermin itu, Jun. Lalu beberapa jam kemudian suara bisikannya hilang. Namun pada keesokan harinya, Andi langsung packing dan check out dari hotel itu, Jun. Nah, pas lagi Andi bayar tagihan di resepsionis, dia melihat ada foto-foto lama di hotel itu yang dipajang di lobi. Dan di salah satu foto itu, Andi ngeliat sebuah cermin besar dengan bingkai kayu berukir kuno. Dan di depan cermin itu ada seorang pria yang mirip banget sama Andi, tapi dengan senyum yang sama kayak dalam cermin tadi malam tuh. Nah, Jun, menurut kalian siapa sih pria yang ada di foto itu? Dan kenapa dia mirip banget sama wajah Andi? Apa mungkin cermin itu adalah pintu ke masa lalu? Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Entar malah nggak bisa tidur. Dan jelas Andi pada saat itu kebingungan minta ampun. Dia pun meninggalkan hotel itu dan bergegas mencari penginapan lain. Sekian dan terima kasih.